Silakan Pak. Masih bercet Pak Om, suaranya tidak terdengar. Dimanapun saudara berada saat ini, selamat hari Minggu. Segala hormat dan syukur kepada Allah. Sebab karena rahmatnya kita dapat beribadah pada saat ini. Bersorak-soriklah bagi Tuhan, hei seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmur. Mari kita memuji Tuhan. Mari kawan-kawan nyanyi. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Saudara, kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan beserta saudara juga.
Ya, mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini, kami boleh kembali beribadah bersama-sama, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong kami, sehingga kami bukan hanya membaca, tapi kami juga bisa memahami dengan baik, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu yang sebentar akan diberitakan, boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi cara kami
untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan membaca bagian Alkitab dari Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 38. Demikianlah firman Tuhan, pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membacanya, mendengarnya, dan juga memeliharanya. Haleluya. Ya, baik. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita pada kebaktian ini, apa katamu tentang aku? Ya, apa katamu tentang aku? Nah, saudara-saudara, kalimat ini, ya, kalau kita mengucapkan kalimat ini kepada orang lain, kalimat ini berarti kita menginginkan pendapat orang lain tentang diri kita. Ya, jadi kalau saudara dalam pertemanan, ya, lalu kita bertanya kepada teman kita, apa kata kamu tentang saya? Ya, berarti kita ingin supaya orang itu mengeluarkan pendapat tentang diri kita. Ya, siapa diri kita menurut dia? Seperti apa kita di pikiran dia, ya, dan lain-lain, saudara-saudara. Ya, nah, kalau yang masih berpacaran atau pernah berpacaran dulu, ingat ya, saudara-saudara ya, kalau kita bertanya kepada pacar kita, kekasih kita, ya, apa kata kamu tentang aku? Apa jawabnya biasa, saudara-saudara? Pasti dijawab yang baik-baik. Betul ya? Kalau pacarnya bertanya, apa katamu tentang aku? Pasti kita akan bilang, kamu itu cantik, kamu itu ganteng, kamu itu baik, kamu itu belahan jiwaku. Wah, yang bagus-bagus, saudara. Ya. Tapi kalau sudah menikah bertahun-tahun, ya, beda biasanya. Ya, kalau ditanya, apa katamu tentang aku? Wah, ya. Biasanya bilang kamu bawel, ya, kamu ini cerewet, ya, kamu ini galak, ya, kamu boros dan sebagainya, saudara. Ya, nah jadi apa kata kita tentang orang lain, ya, itu dipengaruhi pandangan kita, pemahaman kita, dan juga hati kita, saudara-saudara. Ya, nah. Yesus ketika di depan para muridnya, dia juga bertanya kepada para muridnya, apa katamu tentang aku? Kata Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, dan inilah pertama kalinya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, meminta murid-muridnya untuk menyampaikan pendapat mereka sendiri. Siapa Yesus bagi mereka? Bukan dari kata orang, ya, tapi menurut mereka sendiri. Siapa Yesus buat mereka, saudara-saudara? Ya, nah, ketika diberikan pertanyaan ini, seorang muridnya Petrus menjawab dengan lantang dan tegas. Ya, dia menjawab, engkau adalah Mesias, ya, dia nggak ragu-ragu, saudara. Ya, Petrus dengan yakin menjawab, engkau adalah Mesias. Mesias itu apa? Saudara, Mesias adalah kata lain dari Kristus yang artinya diurapi. Ya, secara umum artinya itu, ya. Nah, buat Petrus, seorang murid Yesus, ya, bagi Petrus Mesias yang ada dalam pemahaman dia, yang dalam pikiran Petrus, Mesias itu adalah tokoh yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Ya, mereka sedang menantikan datangnya Mesias. Mesias yang bisa
menaklukkan semua lawan-lawan mereka. Mesias yang gagah berani, bisa melawan para penjajah. Mesias yang tidak mungkin dan tidak layak menderita. Wah, ya. Mesias yang akan mengangkat martabat bangsanya yang sedang terpuruk oleh penjajahan. Ya, jadi kalau saudara pernah nonton film-film superhero, ya, Superman, tahu ya, Spider-Man, ya, sekarang ada apa, Iron Man, ya. Buat Petrus, Yesus tuh seperti itu, ya, Yesus tuh seperti Superman, nggak mungkin bisa kalah, nggak mungkin bisa sakit, ya. Yesus tuh harusnya jadi Superman, ya, yang luar biasa, yang bisa melawan semua musuh-musuhnya. Nah, ya. Inilah saudara-saudara, ya, Petrus menyatakan engkau adalah Mesias, Mesias yang seperti ini. Ya, buat Petrus. Ketika ditanya oleh Yesus, kata apa? Siapakah aku katamu? Ya, katamu siapa aku, kata Yesus. Ya, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias yang seperti ini, saudara-saudara. Ya, nah, ini jelas berbeda. Ya, jelas berbeda dari apa yang sebenarnya menjadi tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Ya, Yesus betul, dia datang sebagai Mesias. Tapi sebagai Mesias yang menghamba. Bukan Mesias seperti pemikiran Petrus tadi. Yang seperti Superman. Ya, bukan seperti itu. Tapi Mesias yang menghamba. Di ayat 31 Yesus mengatakan, ya, bahwa mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ya. Jadi Yesus sedang menjelaskan bahwa aku ini Mesias, tapi Mesias yang akan menderita. Mesias yang akan ditolak. Mesias yang akan dianiaya. Ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh Petrus itu berbeda, saudara-saudara. Ya, nah itu sebabnya Petrus di ayat 32 dikatakan menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nah, ya. Kok berani-beraninya ya, saudara-saudara? Menarik Yesus dan menegur dia. Ya, ini tindakan yang tidak terpuji. Ya, Yesus Tuhan kok ditarik dan ditegur. Ya, kalau kita sama anak kita ya wajar, ya, anak kita nakal, kita tarik, kita tegur, ya. Tapi ini Tuhan Yesus loh, ya. Kok Petrus sampai seberani ini, ya, menarik ke samping dan menegur dia, ya. Kenapa? Karena itu tadi Petrus tidak menyangka, ya, bahwa Yesus yang harusnya datang sebagai Mesias yang memenuhi ambisinya, ya, ternyata tidak seperti itu. Petrus ingin menjadikan Yesus sebagai Mesias versi dirinya sendiri. Mesias yang seperti Superman tadi, tidak mungkin menderita. Petrus tidak rela kalau Yesus itu jadi Mesias yang harus mati. Ya, kok Mesias mati? Nggak mungkin bagi Petrus. Ya, itu sebabnya Petrus menarik Yesus, ya, dan menegur dia. Ya, nah disinilah saudara, ya, Yesus memarahi Petrus. Ya, Yesus berkata kepada Petrus di ayat 33, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Yesus benar-benar marah kepada Petrus. Ternyata selama ini Petrus mengikut Yesus, jadi muridnya,
belum paham sepenuhnya siapa Yesus sesungguhnya. Itu sebabnya Yesus marah menegur Petrus, "Enyahlah iblis." Ya. Nah, pertanyaan kita saudara, kenapa Petrus disebut iblis? Ya. Nah, di sini saudara, Petrus disebut iblis bukan karena waktu itu dia dirasuki iblis, ya. Tetapi apa yang dikatakan dan dipikirkan oleh Petrus merupakan tindakan yang mencobai Yesus. Ya, seperti iblis yang pernah mencobai Yesus di padang gurun. Ingat ya, saudara, kisah Yesus di padang gurun. Nah, jadi Petrus di sini sedang mencoba, ya, sedang mencoba supaya Yesus tidak perlu menempuh jalan sengsara, ya, supaya Yesus nggak perlu repot-repot menderita. Petrus sedang mencobai Yesus, saudara. Ya, memang buat Yesus hal itu mungkin saja, mudah saja buat Yesus, ya kan? Orang mati saja dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, ya, wah, melawan penjajah, ya, memenangkan pertarungan kecil, ya, nggak ada artinya buat Yesus, saudara. Ya, mungkin ditiup saja, wah, musuh-musuhnya sudah mati, saudara. Tapi buat Yesus enggak, ya. Walaupun dia bisa melakukan itu, Yesus nggak mau menggunakan kuasanya, ya. Karena Yesus tampil sebagai Mesias bukan seperti yang Superman tadi yang dikatakan Petrus. Tampil sebagai Mesias yang menghamba, Mesias yang akan menderita. Nah, bagaimana lalu dengan kita, saudara-saudara? Gambaran Petrus dalam firman Tuhan hari ini bisa jadi adalah gambaran kita semua. Ya, Petrus mewakili saya dan juga kita semua. Ya, kita suka seperti Petrus, ya, yang suka menjadikan Yesus memenuhi keinginan kita. Kita punya ambisi menjadikan Yesus menjadi Tuhan seperti yang kita mau. Nah, ya, sama kita seperti Petrus. Saya maunya Tuhan Yesus itu selalu baik. Saya maunya Tuhan Yesus itu selalu memberikan apa yang saya mau. Kalau saya tidak mendapatkan yang saya doakan, maka saya marah. Wah, Tuhan Yesus jahat. Nggak mau mendengarkan doa-doa saya. Nah, ya, kita sering bertindak seperti Petrus. Ya, kita ingin mengatur Tuhan Yesus. Nah, kita ingin mengatur ya Tuhan Yesus, mengendalikan Tuhan Yesus. Ya, padahal seharusnya Tuhan Yesuslah yang mengendalikan kita, kan? Ya, tapi kita yang suka mengatur Yesus. Ya, ini kurang ajar ya. Biasa kita kalau marah sama orang, ya kurang ajar begitu ya. Sama kita kadang-kadang kurang ajar sama Tuhan Yesus. Ya, kok bisa-bisanya kita ingin mengendalikan Tuhan? Ya, seperti Petrus tadi. Ya, dan sama juga seperti Petrus, saudara-saudara, ya, kita hanya bisa mengakui Yesus sebagai Mesias di mulut kita saja, tapi tidak nampak dalam perbuatan sehari-hari. Ya, kita suka seperti Petrus, apa katamu tentang Yesus? Kita mengaku, ya Yesus adalah Mesias buat saya. Tapi hanya di mulut, hanya di ucapan, tidak nampak dalam perbuatan. Ya, ini sama seperti Petrus, saudara-saudara. Ya, nah jadi pertanyaan tadi, ya, apa katamu tentang aku? Seperti Yesus tanyakan kepada para murid. Pertanyaan itu juga diberikan buat kita semua hari ini. Apa kata kamu tentang Tuhan Yesus? Siapakah Yesus bagi kamu? Ya,
Mari saudara-saudara kita renungkan. Jelas kita mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, Dia sebagai Mesias. Tiap hari Minggu dalam pengakuan iman rasuli, ya, kita selalu ucapkan kan? Ya. Aku percaya kepada Allah Bapa, ya kan? Dan seterusnya kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya. Tapi pengakuan di mulut saja tidak cukup. Belum cukup, saudara. Untuk menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Ya, karena itu saudara, Tuhan Yesus berkata di ayat 34, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, Yesus mengatakan ini, saudara-saudara. Kalau engkau mau mengikut aku, bukan cuma di mulut, bukan cuma ucapan, tapi harus menyangkal diri dan memikul salib. Artinya kita harus membuktikan pengakuan kita, ya, dengan perbuatan yang berani untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Tuhan Yesus nggak mau kita seperti Petrus, ya, yang hanya bisa mengaku, ya, bahwa Yesus adalah Mesias, tapi tidak mau menyangkal diri dan memikul salib. Ya, nah, apa itu menyangkal diri dan memikul salib, saudara-saudara? Ya, menyangkal diri adalah meninggalkan sesuatu yang tidak baik demi mengikut Kristus. Meninggalkan karakter yang buruk demi mengikut Kristus. Ya. Itu menyangkal diri, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita masih punya kebiasaan yang jelek, karakter yang tidak baik, ya, lalu kita berkata, saya mah udah begini orangnya, saya mah udah dari dulu gampang marah, gampang tersinggung, saya mah udah bawaan lahir. Nah, ya, jadi orang yang begini, ya, saya nggak bisa berubah. Saudara belum menyangkal diri. Ya, menyangkal diri ini adalah salah satu syarat mengikuti Yesus. Ya, orang yang menyangkal diri, dia akan berkata, oke, saya akan meninggalkan karakter yang tidak baik. Karena saya mau jadi pengikut Kristus yang setia. Saya akan tinggalkan hal-hal yang tidak baik demi mengikut Kristus. Ya, walaupun itu menyakitkan, susah. Ya. Tapi itulah menyangkal diri, saudara-saudara. Dan lalu apa memikul salib? Ya, memikul salib adalah ketika kita taat dan setia di jalan yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita setia melakukan kehendak Tuhan, meski orang-orang membenci kita. Ketika kita menolak berkompromi untuk mendapatkan materi dan kemudahan. Ya, ini kan kita sering diuji ya soal memikul salib, saudara-saudara. Ya, kadang contoh sederhana ya di hari Minggu saja, pilih dagang atau pilih beribadah. Nah, ya, kadang kita bingung ya, pilih cari uang atau cari Tuhan. Pilih cari cuan, cari untung, atau cari Tuhan dalam ibadah. Ya. Atau kadang dulu waktu kita masih ibadah di gereja ya kan? Mau ke gereja, hujan. Nah, ya suka buat alasannya, tiba-tiba hujan turun. Aduh, gimana saya mau ke gereja, kehujanan, basah. Ya, sampai gereja, wah saya bisa basah kuyup, susah naik motor dan sebagainya. Ya, kadang ada godaan seperti itu. Pilih mana, pilih Tuhan atau kesenangan pribadi atau kepentingan kita, saudara. Ya, nah memikul salib adalah ketika kita rela mengikut Tuhan, ketika kita setia mengikut Tuhan,
walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman, tidak enak. Bisa mungkin dibenci orang, ya. Ada banyak saudara-saudara, ya, orang yang dijauhi, dikucilkan, ya, bahkan dianiaya karena disetia kepada Kristus. Ya. Nah, disitulah memikul salib, saudara. Ya, nah jadi kita diingatkan hari ini, ya, betapa pentingnya kita menyangkal diri dan memikul salib, ya, supaya pengakuan kita ketika Tuhan bertanya, apa katamu tentang aku? Tuhan berkata, ya, kita menjawab, ya, engkau adalah Mesias, dan aku mau mengikut engkau dengan setia. Aku mau menyangkal diri, dan aku mau memikul salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami bukan hanya mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi juga harusnya nampak dalam perbuatan, dalam sikap kami sehari-hari, di mana kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu menyangkal diri dan memikul salib dalam setiap keadaan dimanapun kami, ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh hidup dalam pimpinan Tuhan hari demi hari, ketika kami bekerja, ketika kami berkeluarga. Biarlah kasih Tuhan boleh senantiasa mengalir dan ada di dalam hidup kami. Begitu juga di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah, pandemi yang belum usai ini Tuhan. Mungkin pekerjaan kami terganggu, kehidupan ekonomi kami juga mengalami pergumulan, tapi biarlah kami boleh senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap semangat dan berpengharapan dan percaya bahwa semua ini boleh kami lewati karena Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin mereka dalam sakit atau mereka sedang berobat, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah dan menolong mereka. Biarlah kasih dan kekuatan dari Tuhan juga mereka rasakan, sehingga kekuatan dan kesehatan mereka boleh kembali menjadi baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi Komisi Tunarungu di Gereja GKI Pasir Koja. Biarlah kegiatan-kegiatan boleh tetap berjalan dengan baik dalam ibadah minggu secara online dan juga persekutuan. Tuhan juga berkati, sehingga kami semua, para pengurus dan juga anak-anak Tuhan, boleh setia beribadah, boleh setia melayani,
dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Berkati semua kehidupan keluarga kami juga, orang tua kami, anak-anak kami, dimanapun berada. Kiranya Tuhan juga yang terus menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan dan ingatlah firman Tuhan di dalam 1 Tarawih 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari saudara-saudara kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang kudus. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih karena setiap hari, setiap jam, setiap menit Engkau selalu memberkati kami ya Bapa. Ya Bapa, kami membawa sebagian kecil persembahan ini ke dalam gereja-Mu ya Bapa. Tolong Bapa jamah persembahan kami ini Bapa. Dan jamah juga majelis jemaat yang mengelolanya, supaya
majelis jemaat yang mengelolanya bisa mengelola dengan baik karena untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Tolong Bapak beri hikmat kepada majelis jemaat ya Bapak. Dan berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan ya Bapak. Terus menerus berkat-Mu tercurah atas mereka. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Bapak. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Thank you.